Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini selamat pagi semuanya anak-anak. Jadi semoga kita masih diberi perlindungan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita termasuk yang namanya mengikuti perkuliahan meskipun melalui daring. Jadi sebelum perkuliahan ini kita mulai, mari kita berdoa dulu, mari kita membacakan surat Al-Fatihah dulu. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah dari yang namanya sebaran COVID-19. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Jadi kita materinya hari ini saya akan memberikan materi tentang array. Jadi barangkali di semester 1 atau 2 itu sudah pernah mendapatkan tentang array ya. Nah, tapi saya juga apa sih yang disebut dengan array itu, atau ada barangkali ada yang sudah mengetahui array itu apa ya, disimak aja dulu ya. Nah, bahwa array itu adalah kumpulan data yang memiliki nilai kumpulan data yang bertipe data yang sama yang bisa yang memiliki atau yang memiliki nilai yang sama juga. Jadi atau boleh berbeda, tetapi array itu harus memiliki tipe data yang sama. Tipe datanya harus yang sama. Nah, kemudian array itu bisa menyimpan beberapa nilai dengan syarat memiliki tipe data yang sama. Nah, ini perlu diingat ya, bahwa ketika kita mendeklarasikan sebuah array, maka array itu mampu menampung beberapa nilai dengan tipe data yang sama. Nah, sesuai dengan berapa panjang array yang kita ciptakan. Nah, kemudian variabel array adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak data. Nah, ini tadi ada variabel array. Jadi seperti yang saya katakan di awal ini bahwa array di sini itu bisa menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang sama. Nah, nilai pada array itu disebut namanya elemen array. Nah, nilai dalam array itu disebut dengan namanya elemen array. Jadi array itu memiliki elemen, ada elemen. Elemen array itu adalah ya isi array-nya itu, ya isi dari array-nya itu, elemennya. Kemudian elemen array itu harus bertipe data yang sama dan bisa bernilai nilai yang sama atau berbeda. Nih, jadi array itu memiliki tipe data yang sama, memiliki elemen yang tipe data yang sama, dan nilainya bisa sama bisa berbeda asalkan memiliki tipe data yang sama. Jadi tidak boleh kalau misalnya di dalam array itu sebuah array itu kemudian terdiri dari elemen-elemen yang berbeda itu data itu tidak bisa. Kemudian array itu dapat berupa satu dimensi atau array dua dimensi atau namanya array n dimensi atau multidimensi. Nah, ini ilustrasinya. Nah, kira-kira saya tanya, apa sih sebenarnya perbedaan antara variabel array dengan variabel biasa? Jadi, menurut Anda apa yang Anda ketahui tentang variabel biasa dan juga variabel array? Nah, dari ilustrasi ini kelihatan dengan jelas ya, bahwa yang namanya variabel biasa itu hanya berupa variabel yang hanya mampu menampung sebuah nilai saja. Itu kalau dari gambar ini. Nah, kalau yang namanya variabel array itu adalah variabel yang tipe datanya sama, yang yang mampu menampung beberapa nilai dengan tipe data yang sama ini. Jadi variabel array ini itu akan bisa berisi beberapa elemen. Kalau variabel biasa ini hanya sekedar bernilai satu buah nilai. Ini perbedaannya ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya kalau kita mau mengakses array ini. Jadi cara mengakses array-nya itu ya tinggal kita mengakses elemen-elemennya melalui indeksnya. Jadi di dalam array itu ada dua bagian, ada yang namanya indeks dan ada yang namanya elemen. Kalau indeks itu adalah apa? Kalau kita mau mengakses elemennya adalah melalui indeksnya. Indeksnya. Kalau kita mau mengetahui elemennya, maka kita bisa melalui yang namanya indeksnya. Kemudian mengaksesnya itu bisa secara random atau secara terurut atau secara random. Jadi bisa saja saya mengetahui berapa sih sebenarnya nilai dari array indeks yang keempat boleh. Tidak harus urut dari 0 yang keempat boleh. Boleh secara random. Ini caranya. Nah, ini ilustrasinya bahwa
array ini itu ada dua bagian, ada yang namanya elemen. Kalau elemen itu adalah isi array-nya. Kalau indeksnya itu adalah bagian 0, ini adalah untuk mengakses elemennya, ada namanya indeksnya. Indeksnya ya. Jadi indeksnya secara default itu dimulai dari yang namanya 0. Nah ini, contoh ini adalah array satu dimensi, ini adalah ada tipe datanya, ini tipe datanya. Kemudian ini adalah nama array-nya apa, jumlah elemennya berapa, atau kalau ini jumlah berapa panjang array-nya yang diperbolehkan. Contoh ini. Contoh, saya membuat tipe data integer. Nama array-nya adalah A. Array A ini adalah akan mampu menampung 3 buah nilai. Ini contohnya 1, 2, 3. Ini boleh seperti ini. Tapi ini tidak boleh kalau Anda isikan satu, kemudian A dan B. Tidak boleh. Karena apa? Karena A dan B itu adalah bukan integer. Kenapa? Karena elemen array itu bernilai tipe data yang sama di integer semua. Jadi ini boleh aja. Kalau Anda isikan 1 semua boleh, atau 2 semua boleh. Tapi tidak boleh kalau Anda mengisikan dengan tipe data yang berbeda. Ini contoh inisialisasi array. Nah, jadi nanti ya tinggal merubah sedikit aja kalau misalnya array-nya itu adalah satu dimensi atau multidimensi. Nah, ini adalah contoh yang satu dimensi. Ini kita lanjutkan. Nah, sifatnya bahwa array itu adalah merupakan satu data yang statis, di mana jumlah elemen-elemennya harus di-set terlebih dahulu, nah dan tidak bisa berubah ketika program sudah dijalankan. Jadi array ini ketika kita memiliki jumlah data 10, kemudian kok di awal tadi kita hanya mengeset panjangnya 5, ya maka array tersebut hanya mampu menampung 5 data. Kenapa? Karena ketika dijalankan itu tidak bisa berubah secara otomatis untuk panjang array-nya. Harus kita set di awal. Ini salah satu kelemahan dari yang namanya array. Jadi tidak statis. Ketika kita datanya berubah, pasti kita akan men-setting dengan yang namanya panjang array-nya. Ini kelebihannya, paling mudah. Kemudian memorinya ekonomis jika semua elemen digunakan. Kemudian waktu aksesnya sama untuk setiap elemennya. Jadi kalau kita mau mengakses di dalam indeks array-nya itu elemennya itu tidak ada perbedaan waktunya. Ini kelebihannya. Kekurangannya adalah boros memori jika banyak elemen yang tidak digunakan. Itu data statis. Nah, ini yang pertama adalah misalnya gini, kita membuat array yang bentuknya 1000, tetapi array yang bentuknya 1000 itu hanya berisi 2 buah data, maka itulah ada beberapa data yang dianggap ada beberapa memori yang tidak terisi. Itu namanya kekurangannya. Apa kekurangannya? Yang kedua adalah itu data statis ya. Seperti yang saya katakan di awal bahwa ketika kita memiliki data yang berubah-ubah, maka array ini ya harus kita set ulang di yang namanya panjang array-nya. Nah ini contohnya ada satu dimensi. Setelah default itu adalah dari 0, dari satu baris saja ya. Ini deklarasinya. Ini tipe datanya apa? Nama array-nya adalah ukurannya. Ini seperti ini cara membuat deklarasi yang namanya array satu dimensi. Contoh seperti ini. Saya membuat tipe datanya adalah A, variabel array-nya adalah tipe datanya adalah integer, variabel array-nya adalah A, panjang array-nya adalah 5. Maka saya sudah buat seperti ini. Maka saya sudah membuat array, menciptakan sebuah array namanya A. Array A ini akan mampu menampung 5 data yang bertipe integer. Nah, ini A pada indeks yang ke-0, A indeks yang ke-1, A indeks yang ke-2, indeks yang ketiga, indeks yang ke-4. Nah, ini adalah elemen array-nya. Ini harus bertipe, semuanya harus bertipe integer. Nilainya boleh sama, boleh beda. Yang jelas adalah di dalam sebuah array ini harus memiliki tipe data yang sama. Jadi Anda tidak bisa kalau misalnya 3 ini kita ganti dengan namanya A, nggak boleh. Karena apa? Karena A itu bukan tipe integer. Nah, ini sedikitnya. Jadi sedikitnya bahwa kalau bagaimana sih sebenarnya kita membahas sedikit untuk namanya array. Ini adalah deklarasinya, kita membuat deklarasi A. Ini adalah nama array-nya tadi. Tipenya adalah integer, pada tanggal 5. I ini adalah sebuah variabel biasa yang mana dia akan menampilkan isi dari array ini. Ini adalah algoritmanya. A pada indeks yang ke-0 kita kasih nilai 9 sama dengan A pada indeks yang ke-4 kita kasih nilai 5. Nah, ini adalah kita mengset nilai dari masing-masing indeksnya.
Kemudian ini adalah untuk menampilkan, jadi for i 0 to 4 karena ada 4 ya, mulai 0 sampai 4. Kemudian ini adalah akan menampilkan array pada ini yang ke i. Jadi i adalah nilai yang ke-0 dengan nilai yang keempat akan ditampilkan seperti ini. Sehingga di sini ada namanya variabel a dan variabel i. Variabel i ini ya untuk menampung ininya, adalah variabel biasa untuk menampung nanti nilai dari apa untuk menampilkan datanya nanti ini. Nah, ini adalah write a, tampilkan array pada indeks yang ke i mulai dari 0 sampai 4 ini. Nah, berikutnya adalah array 2 dimensi. Kalau array 2 dimensi itu ada yang namanya baris dan kolomnya. Jadi kalau jenengan sudah pernah mengambil materi atau pelajaran yang ada tentang matriknya, ya berarti Anda sudah pernah belajar tentang namanya model teori array-nya, bahwa ada sudah sebenarnya adalah perkalian matrik atau penjumlahan matrik. Nah, maka itu adalah sudah namanya array 2 dimensi. Nah, ini sama juga ada yang namanya tipe datanya, ada nama arraynya apa. Sekarang kalau tadi kan hanya baris, sekarang ada baris dan kolom di sini. Ada baris dan kolom. Ini adalah tipe 2 dimensi. Nah, ini contohnya bahwa saya mau membuat array ini ya, array seperti ini 2 dimensi. Ukurannya adalah ada barisnya di sini, ada kolomnya, maka ada ukuran array di sini adalah array barisnya adalah 3 0 1 2 3 dan kolomnya adalah 0 1 2 3 0 1 2 0 1 2 3. Ini adalah baris dan kolom. Jadi adalah ada array dengan ukuran 3, barisnya adalah 3, kolomnya adalah ada 4. Itu adalah contoh array 2 dimensi. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita membuat sebuah array namanya A ya, namanya A. A ini, nah misalnya A, nah ini tadi di sini ya, nanti sudah ada di sini seperti ini, maka ini coba ilustrasinya bahwa nilainya A ini berapa? Bahwa A pada baris yang ke-1, pada indeks pada kolom yang kedua di sini. Nah, ini adalah A, nilai A, ini nilai maksimalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau mengakses elemen array-nya, ya maka kita harus menuliskan dia itu ada pada baris yang keberapa dan kolom yang keberapa, sehingga seperti ini. Sama juga kalau misalnya saya mau mengakses array elemen ke-10, ya maka saya menuliskan bahwa ada array indeks baris yang ke-0, indeks baris yang ke-0 juga, kolom ke-0 ini di sini 10. Kalau 1 berarti baris 1 kolom 0. Kalau 2 berarti baris 2 kolom 0. Ini cara kita mengakses elemen array yang ada di array multidimensi atau 2 dimensi. Nah, barangkali ada yang perlu disampaikan, nanti bisa ditulis di kolom komen ya. Nah, ini misalnya seperti ini. Diketahui matrik 2 dimensi berikut. Nah, ini saya belum menuliskan banyaknya berapa ini, tapi ini adalah isi matriknya. Nah, barangkali oh ya, sebentar ya, sebentar. Coba nanti di penugasan coba saya buatkan implementasi ke dalam bahasa pemrograman Java untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah array ini. Coba ya, nanti dibuatkan di rumah. Setelah perkuliahan ini dibuatkan implementasi bagaimana cara mencari nilai maksimum dan minimum di dalam array 2 dimensi. Baik, cukup sekian kuliah hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Barangkali ada pertanyaan nanti bisa lanjut di di Classroom boleh. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.